Nah, SEO kita udah pahami, tapi pertanyaannya sekarang, media apa yang bisa kita pakai untuk melaksanakan SEO yang kita omongin kemarin itu? Ya, artinya gini, secara teori itu oke, benar. Ya, secara teori benar, tapi dalam prakteknya, apa yang harus kita lakukan atau media apa yang bisa kita pakai untuk mempraktekkan SEO kita? Ya, itu dulu. Jadi malam hari ini kita coba praktek. Ya. Malam hari ini kita coba praktek langkah demi langkah. Ya, artinya nanti kita mengaplikasikan teori-teori yang kemarin karena SEO itu tidak boleh hanya teori, harus dipraktekkan. Malam ini kita aplikasikan. Nah, untuk di Terang Kreatif di tempat kami, di kantor kami, ya, kita itu punya banyak media untuk mengaplikasikan SEO. Ya, ada website yang kita buat, ada website itu namanya WSP atau website SEO praktis, ada PKP, paket kepung pasar, ada BioLink, Biodata Link, ada CTR, ya, ada apa lagi? Dongkrak usaha, ada macam-macam. Tapi semuanya basicnya adalah underweb. Semua basicnya adalah underweb. Tujuannya apa? Tujuannya seperti yang kemarin kita katakan bahwa memang ya kita jual tujuannya ya berjualan, tujuannya berbisnis atau berjualan lah ya. Berjualan dalam arti gini, kita bagi Bapak Ibu yang punya produk ataupun yang tidak punya produk, kita bisa jualan secara online. Ya, karena kita tahu bahwa berjualan online itu tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dibatasi oleh jarak. Artinya, saya bisa menjual ya, saya bisa menjual paket catering. Saya ada di Bekasi, tapi saya jualnya yang ya untuk orang-orang Surabaya. Itu bisa kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang punya produk, ya nanti kita coba kalau ada yang punya produk, kita coba bagaimana cara kita memainkannya. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak punya produk, terus produknya dari mana kita nih? Kan tujuannya tadi kita mau jualan gitu ya, berbisnis dan dapat hasil, ada cuannya lah istilah sekarang ini ya. Nah, artinya eh, bagi Bapak Ibu yang tidak punya produk, di titik terang kreatif kita punya produk apa banyak vendor ya. Vendor atau nanti kita bisa jualan produk vendor. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, saya coba eh, share dulu screen-nya. Nanti Bapak Ibu mau coba lihat di sini di website titikterangkreatif.com gitu ya. Coba aja nanti dilihat titikterangkreatif.com. Nah, kemudian nanti di paling bawah, cari paling bawah, ini informasi detail sini. Nah, di pojok kanan atas ada menu namanya menu vendor di sini. Oke. Nah, ini vendor-vendor atau produk vendor yang bisa Bapak Ibu jual. Nah, terus gimana aturan mainnya gitu kan? Pasti kita kan butuh juga kita jual-jual produk orang, terus kita nggak tahu kita dapat hasilnya berapa gitu kan? Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen yang kepo, nah istilah sekarang kepo yang pengen tahu, kalau kalau katakanlah gini, kalau saya seandainya nih mau posting umroh atau ini jasa Satpam gitu ya, atau kubah masjid. Nah, tinggal diklik aja dulu kubah masjidnya, diklik. Nah, nanti di sini ada aturan-aturan. Nah, nama vendornya Mas Huri ya. Domainnya udah kubah masjid, nomor teleponnya ini yang bisa kita hubungi ya. Kemudian nanti foto-fotonya ada di sini, nomor telepon beliau ada ini, terus kita cek ke bawah lagi ya, deskripsinya. Nah, kita cek dia ada nggak kasih. Nah, ternyata di sini dia nyebut gini, profit sharingnya 2% dari harga deal. Misalnya harga kubah masjid yang disepakati 800 juta, maka profit sharingnya 16 juta. Ya, itu dibayar pembayarannya setelah customer melunasi 100%. Mungkin kan eh, pembayarannya termin gitu ya. Nah, itu ternyata ada ketentuan sekitar 2% dari harga deal. Nah, untuk produk vendor lainnya ada semua seperti ini. Kita dapat berapa? Nanti kita tahu nih kalau
Seandainya nih, kita posting nih kubah masjid, oke? Kita posting kubah masjid, terus nanti eh, kalau Bapak Ibu dapat lead atau dapat pesanan, bagusnya dijawab satu dua kalimat aja. Jadi dijawabnya, oh baik Pak, untuk di daerah mana? Kan itu. Atas nama siapa gitu aja dulu ya. Nanti disebut-sebut, langsung lempar ke vendor. Minta ke vendor, tolong dong vendor, saya punya lead, tolong di follow up. Kalau bisa, saran saya, dan kalau bisa, wajib sih menurut saya, jangan kita banyak menjawab. Karena apa? Kalau dijawab secara detail, kita bingung. Contoh, jika seandainya ditanyakan, Mas itu kubah masjidnya bahannya apa ya? Terus ketebalannya berapa mili? Dan apa besinya pakai besi apa? Nah, kita kan jadi bingung karena nggak mungkin juga kita pelajari kalau seandainya kita punya produknya, kita jualan produknya lebih dari satu, gitu ya. Lebih bagus dapat lead, kita nanya satu dua kalimat aja biar kelihatannya kita apa fast respon gitu ya. Jangan jangan didiamin dulu, tapi langsung respon dulu. Baik, terima kasih sudah menghubungi kami. Ah, untuk kebutuhannya untuk di daerah mana, untuk apa gitu ya. Satu dua kalimat aja, nanti baru lempar ke vendor. Biar vendor yang follow up karena mereka lebih tahu. Oke. Nah, itu nanti kalau bagi Bapak Ibu yang tidak punya produk. Ya, artinya gini, oke lah, ini kan website warisan, produk kan sudah ada. Betul, produknya sudah kita upload. Betul, itu betul. Tapi kan ada kemungkinan Bapak Ibu kan pengen nyoba juga, pengen posting juga, pengen tahu gimana sih caranya buat SEO gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya produk yang kita posting itu bisa masuk di dalam pencarian Google. Nah, itu kan ilmunya harus dipraktekkan. Nah, cara praktekannya kalau bisa sih saran saya jangan pakai produk yang kita karang gitu ya. Contoh nih, oh saya boleh nih kira-kira saya mau jual sapi nih, gitu ya. Kira-kira oke kita masuk kita produk kita posting sapi benar gitu. Takutnya kalau ada lead, ada pesanan kita bingung mau kemana. Tapi kalau kita posting dari produk-produk vendor ini, kita tahu kalau ada lead atau ada pesanan, kita tahu siapa yang kita hubungi gitu loh. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa menjadi closing, jadi ada hasilnya gitu. Karena apa? Karena kita sudah menyiapkan semua, ada beberapa ya. Kalau saya hitung di sini 4 kali 4 berarti 16 kali 6 ya. Berarti sekitar 100 sekian gitu. Ada banyak ternyata. Jadi ambil aja dari antara ini. Dan ini vendor sudah resmi dari kita ya. Kalau ada masalah dengan vendor nanti bisa hubungi kami. Dan ini sudah kami seleksi. Ini vendor-vendor yang sudah kami seleksi. Oke? Baik. Nah, sekarang kita coba. Kita coba praktek langsung ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan nama websitenya ini ya. Jangan pakai ini dulu deh. Ini jangan. Nama websitenya ya apa nih? Delisa Biz ID. Nah, nanti boleh Bapak Ibu coba di sini ya. Tapi apa? Delisa. Gimana sih bacanya nama orang atau nama apa nih? .biz.id. Nah, ini kita pakai website yang masih kosongan ya. Ini masih kosong. Nanti Bapak Ibu yang mau coba, karena ini WSP atau website ini, websitenya pakai user, multi user gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan ini, nanti tolong hubungi CS kami agar nama nama loginnya dan nama passwordnya dibuatkan. Contoh nih, salah satu contoh Bu, siapa sih Bapak atau Ibu siapa yang ada di sini? Sebenarnya ya katakanlah Pak Ali Sobirin gitu ya. Nanti Bapak lapor ke Mbak CS lah, CS. CS-nya supaya dibuatkan nanti loginnya namanya siapa, nanti passwordnya dibuat sendiri. Baru nanti dikasih ke Bapak untuk bisa menggunakan website ini gitu. Ya.
Jadi kalau kita buat di sini nanti percuma karena kalau saya kasih passwordnya di sini kan berarti yang lain tahu juga gitu. Karena ini ada menyangkut password, maka Bapak Ibu silakan hubungi CS-nya ya, supaya nama-namanya nanti kita buat login dan passwordnya. Di sini nanti kita mainnya di sini, postingnya di sini. Caranya bagaimana? Ya, caranya pertama untuk memposting WSP, saya biasanya saya buka dua. Jadi saya buka dulu hanya nama domainnya saja. Kemudian satu lagi nama domain, terus saya masuk ke bagian panel atau adminnya, ya, admin panelnya dengan mengetikkan gini, panel MS. Panelnya huruf kecil semua yang ini, ya. Kemudian MS-nya dibuat huruf besar, oke, baru enter. Nah, nanti Bapak Ibu nanti yang sudah mendapatkan login dan passwordnya dari CS kami, nah itu bisa diisi di sini, ya. Ini kebetulan saya belum isi punya password saya pakai karena saya pegang adminnya, saya pakai admin. Nanti kalau seandainya Pak Ali Subir tadi, jika seandainya nih loginnya dikasih namanya Ali, passwordnya apa gitu ya, tinggal diketikkan aja baru klik login. Nanti masuk sebagai Pak Ali gitu ya. Oke, ini sementara saya pakai admin dulu. Nah, hasilnya sama, nanti masuk ke sini, eh, mendingan saya ini ya, saya buat aja password saya sendiri supaya nanti kita Bapak Ibu melihatnya sama persis gitu. Biar melihatnya sama persis. Nah, submit. Oke, ini saya keluar dulu ya karena biar sama. Karena beda ya antara admin dengan antara admin dengan user biasa tampilannya beda. Jadi saya mau keluar eh, pakai user sendiri. Ini keluar dulu, cara keluarnya lewat sini ya, keluar, logout. Nah, baru saya pakai di sini. Oke. Nanti hasilnya Bapak Ibu masuknya ke sini. Menunya cuma satu. Oke. Menunya satu ya. Nah, kemudian nanti di sini Bapak Ibu hanya bisa buat pertama ada artikel, bisa posting artikel ya. Kemudian bisa posting produk ya. Nah, untuk sekarang ini kita coba posting produk dulu. Nanti yang ke bawahnya untuk pertemuan berikutnya aja, ya. Karena yang sangat krusial, yang sangat penting di sini adalah di postingan produk. Nah, postingan produk ini biasanya eh, harus ada per kategori. Di sini nggak ada upload kategori. Yang isi kategori itu biasanya nanti oleh admin ya. Yang isi kategori itu admin. Jadi saya coba dulu isi kategorinya. Saya pakai di sini kategorinya produk KLD. Nah, pakai di sini aja deh produk KLD. Nanti kategorinya kita pakai itu. Semuanya pakai di situ aja ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu setelah login dan passwordnya berhasil, yang terbuka seperti ini ya. Nah, kemudian kita mulai dari pilih master data, kemudian pilih produk. Nah, setelah pilih master data dan produk, pilih tombol tambah produk. Oke. Nah, kemudian kita siap untuk memposting satu produk untuk kita jual. Ya, ini isiannya banyak ya, isiannya banyak dan ini masih kosong. Nah, tugas kita adalah mengisi ini satu persatu. Bagaimana cara isinya? Nah, ini baru kita mau jelaskan. Ya, langkah pertama setelah tadi kita tambah produk seperti ini, muncul layar seperti ini, kita pilih kategori. Ya, pilih aja kategori produk KLD. Nah, kemudian, nah saya mau tanya nih, Bapak Ibu ada yang punya produk nggak di sini? Produk tangan pertama ya.
artinya gini, kalau seandainya ini kita posting, terus tiba-tiba ada pesanan kan ada yang bisa dihubungi gitu ya. Saya tidak mau ambil contoh. Kalau contoh, karena pernah kejadian saya lagi Zoom begini, saya posting kalau nggak salah itu catering di Surabaya. 3 hari lagi ada yang mesan 2 orang lagi. Nah saya bingung siapa yang mau saya hubungi gitu. Karena saya nggak punya. Karena itu pada saat itu sebuah sebagai contoh aja, tuh ya. Ini saya ambil contoh, ini ada vendornya. Nah, saya coba gini. Produk saya mau coba tepung ikan laut. Ya, produk saya itu adalah tepung ikan laut. Ini dia, tepung ikan laut. Oke. Nah, cuman kalau ini kan sebuah judul. Kalau kita membuat judul, ya, membuat judul produk kita, jangan dibuat sesingkat ini, ya. Jangan dibuat sesingkat ini. Nah, boleh di depannya. Jadi kan kita coba cek tepung ikan laut. Apakah tepung ikan laut ini dicari orang? Kita bisa pakai fasilitas namanya Google Trend. Ya, di Google Trend kita coba lihat, kita tes. Kalau seandainya kita pakai tepung ikan laut, kemungkinan orang nyari banyak nggak? Ini sedikit, kita pakai yang 12 bulan terakhir. Jadi tahun lalu ada orang mencari tepung ikan laut di bulan-bulan tertentu, tanggal tertentu, tanggal 1 sampai 7 Desember 2024 ada 100 orang. Ya, 4 Januari 81 ternyata ada. Nah, kalau itu tepung ikan laut, kalau seandainya ini kita singkat, tepung ikan, entar. Nah, ternyata banyak. Bagus banget, pencariannya banyak. Ya, pencariannya banyak. Berarti ini bisa kita mainkan tepung ikan. Ya, tepungnya berarti ini bisa kita buat sebagai produk yang saya yakin laris manis gitu ya. Karena pencarinya kalau kita lihat di sini pencarinya banyak banget ya. Ini pencarinya banyak banget, tidak ada yang kosong bulan per bulan ini tidak ada yang kosong, semua ada terus nih pesanannya. 70, 71 ya, terus sampai sini 65 tiap tiap minggu nih perasaan. Tanggal 22 jadi semuanya ini ada. Berarti tiap hari saya lihat ini pasti ada yang nyari tepung ikan. Berarti ini produk ini bagus untuk kita mainkan atau kita posting. Nah, pertama kita buat gini, tepung ikan ya. Nah, secara logikanya gini, produk kita tepung ikan, oke? Nah, cuman kita bayangkan karena produk kita ini akan bermain dengan Google, yang artinya pada saat orang cari di Google, produk kita ketemu. Kan itu tujuannya ya. Jadi pada saat orang searching di Google, produk kita ketemu. Ketemu mungkin di halaman 1 Google atau di halaman 2 Google. Itu dulu ya. Nah, kemungkinan besar orang searching di Google itu apa? Boleh saya kasih pendapat Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi, kita diskusi, open mic silakan Pak siapa? Minta tolong kalau ada yang bisa kita diskusi. Oke. Nah, kira-kira apa di sini? Bisa jadi orang carinya searchingnya jual tepung ikan. Oke. Tadi kan kita simpulkan jangan dibuat judulnya itu singkat. Karena kemungkinan besar dia jual tepung ikan pasti mungkin ada lanjut. Mungkin yang dicari yang murah. Ya. Atau dicarinya jual tepung ikan yang terdekat. Ya, bisa juga kan? Macam-macam. Jadi cek di kita cek Google Suggest-nya. Cara ngeceknya gini, kita masuk ke Google ya, masuk ke Google, kita ketikkan jual tepung ikan. Pernah nggak sih ada orang nyari? Ternyata ada. Ternyata ini kan suggest ini umumnya kalau kita di pencarian Google, kalau kita mengetik beberapa kata kan suka Google udah mengarahkan kita ke kalimat berikutnya, ya.
sudah diarahkan ke kalimat berikutnya. Dan umumnya biasanya kita pilih dari antara ini gitu. Nah, di sini ada jual tepung ikan terdekat ternyata ada. Jual tepung ikan murah juga ada, ya. Baru nama kota. Nah, kita buat jual tepung ikan murah. Kita pakai aja kata murah. Nah, selanjutnya apa? Baru di ada baru kata di. Nah, berarti judul yang kita pakai adalah jual tepung ikan terdekat atau sekalian aja terdekat dan murah. Gitu aja ya. Jadi ada dua, bisa jadi terdekat dan bisa yang dicari murah. Contoh dia cari jual tepung ikan murah, kita juga yang muncul. Jual tepung ikan terdekat, kita juga muncul. Nah, baru di. Nah, di ini itu setelah di nama kota. Nama kota ini tergantung target marketing si vendor. Coba kita lihat tadi target marketing vendor kita apa? Tadi ya, Kubah Masjid. Kubah Masjid. Dia punya target marketingnya. Nah, di sini. Ternyata target marketing dia itu seluruh Indonesia. Berarti bisa kita mainkan postingan kita berarti seluruh Indonesia. Nah, coba kita cek lagi. Jasa Satpam. Target marketingnya apa? Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nah, jadi target marketingnya kita ambil dari sini ya, kalau mau pakai produk vendor. Artinya, eh, kesanggupan vendor melayani sampai kemana gitu. Sanggupnya dia sampai mana. Tadi kalau Kubah Masjid kan dia bilang sanggup se-Indonesia gitu. Ya berarti kita tak posting aja se-Indonesia. Artinya di sini, kita mulai dari sini jual tepung ikan terdekat dan murah di Aceh. Jual tepung ikan terdekat murah di Medan. Jual tepung ikan di Padang, Pekanbaru, Jambi, apalagi Bangka Belitung, Palembang, Lampung, terus berarti se-Indonesia gitu kan, karena dibuat tadi se-Indonesia. Berarti postingan kita hanya untuk kata jual tepung ikan terdekat dan murah sebanyak 38, karena ada 38 kota atau provinsi. Bahkan mungkin lebih. Kalau seandainya kita mau mainnya di semua kabupaten kota di Indonesia, itu lebih dahsyat lagi. Jadi kita ambil contoh aja ya. Jual tepung ikan terdekat dan murah di, saya maunya di daerah mana ya? Sukoharjo. Karena vendornya ada di sini sebenarnya, di Sukoharjo. Tapi kan target marketingnya boleh di sini. Oke. Nah, jadi kita buat judulnya itu minimal itu 6 kata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, kecuali kata 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 hubung dan kata hubung seperti ini jangan usah dihitung ya. Yang dihitung itu kata-kata yang ini, ya. Dan atau di itu kan kata penghubung. Jadi nggak usah dihitung 6. Jadi minimal itu 6 kita pakainya. Oke. Kemudian untuk gambar, kita pilih gambar. Nah, coba kita lihat gambar. Saya punya gambar tepung ikan nggak? Nah, gambar tepung ikan kita coba cari atau kita ini ada nih kan salah. Nah, ini ada ya. Tepung ikan, sorry. Nah, tepung ikan seperti ini. Nah, saya katakanlah saya pakai gambarnya yang ini. Nah, cuman hati-hati kalau mau pakai gambar ada syaratnya. Pertama, nama file gambar harus menggunakan keyword. Keyword kita tadi apa? Tepung ikan gitu ya. Jadi buat saja nama file gambarnya tepung ikan, tapi tidak boleh ada spasi, ya. Tidak boleh ada spasi. Dan jika seandainya kata atau keywordnya lebih dari satu kata, terus kita ingin pisah. Kalau ingin dipisah, berarti kita kasih tanda strip seperti ini, ya. Jadi tidak boleh ada spasi supaya antara tepung dan ikan terpisah. Kita pakai tepung strip ikan. Saya kasih di belakangnya angka. Tujuannya apa? Kalau gambarnya lebih dari satu, berarti kan kita buat ini tepung ikan nomor satu, tepung ikan nomor dua, tepung ikan nomor tiga, seterusnya gitu ya. Nah, itu yang pertama tentang gambar. Yang kedua, tentang gambar, nama file apa no, kan? Ukuran file gambar, ukuran file tadi kan ini ya.
ukurannya atau size-nya jangan terlalu jangan terlalu besar. Kalau saya sih lebih bagus di bawah di bawah 100 kilobyte. Bila perlu di bawah 50 seperti ini. Ini kan kecil banget nih, ya. Jadi syarat mutlaknya di bawah 100 kilobyte, ya. Dan nama file gambarnya, nama file menggunakan keyword seperti ini, wajib. Oke ya. Nah, oke, kita coba cari tadi upload gambar di sini, pilih gambar, terus kita arahkan di mana gambar itu kita simpan. Kita arahkan di mana? Tepung ikan. Saya pakai yang ini aja. Oke, baru open. Oke. Nah, gambarnya sudah kepilih, kemudian harga. Nah, harga di sini kita buatnya gini. Eh, di sini harganya ada dua, ada harga yang normal, ada harga sebelum didiskon. Ya, harga normalnya ini dia pakai 9.000 per kilo. Tapi di sini kita buat sebelum diskon ada harganya 10.000. Karena ini lagi musim. Contoh nih kalau Bapak Ibu ingin beli barang di marketplace gitu ya, di Shopee, Lazada, Tokopedia kan suka dibuat gitu tuh. Harga 28.000 terus dia coret. Terus di bawahnya dikasih 23.000. Jadi seolah-olah itu lagi diskon 5.000 atau lagi ada promo. Nah, hal begitu pun berlaku di sini, ya. Jadi kita buat dulu harga sebelum diskon itu 10.000, nanti harga sebenarnya 9.000. Jadi seolah-olah ada diskon nih 1.000 per kilo, ya. Nanti kita lihat hasilnya apakah ini dicoret atau tidak ya. Oke. Kemudian kita lanjut di deskripsi. Nah, tinggal bagi Bapak Ibu kalau seandainya punya produk sendiri, semua deskripsi tentang produk itu, penjelasan tentang produk itu bisa dikopas ke sini. Oke. Tapi bagi Bapak Ibu, atau kita coba kalau produk vendor, dia punya deskripsi nggak? Deskripsi dia nggak kasih, cuman segini doang. Nah ini deskripsinya cuman ini, ya sedikit banget, ya. Nah kalau bisa eh, harus panjang gitu ya. Deskripsinya jangan dibuat sesingkat ini. Malah kalau saya sarankan 1.500 kata, ya 1.500 kata. Jadi kita ambil contoh tadi kita punya produknya tepung ikan ya. Tepung ikan, terus di sini deskripsinya karena saya tidak punya deskripsi, ya mau nggak mau saya minta eh, bantuan sama AI. AI-nya menggunakan ChatGPT. Bebas ya Bapak Ibu kalau mau pakai eh, Gemini boleh sama DeepSeek ya. DeepSeek terserah, yang penting ya AI lah artinya gini, eh, karena kan susah mengarang produk yang kita tidak tahu. Lebih bagus, tapi kan deskripsi di sini wajib diisi. Nah, dari mana kita bisa dapat itu data itu? Nah, di sini saya minta bantuan aja ke ChatGPT. Caranya gini, ini saya pakai judulnya nanti ini. Saya minta bantuan ke ChatGPT begini, ya. Buatkan saya artikel 1.500 kata eh, yang yang nyebutnya biasanya Google friendly. Saya minta yang Google friendly, ya. Untuk untuk apa? Nah, untuk judul ini kita sebut untuk judul ini. Oke, untuk judul ini kopikan aja. Untuk judul atau sebut sini aja. Untuk judul titik dua. Nah, kita kasih judulnya. Terus kita kasih lagi informasi yang bisa dia olah apa. Nah, di sini kita sebut harganya 9.000 per kilo. Nah, ini kita masukkan juga data ini ke ChatGPT. Harga ya 9.000 per kilogram. Sorry kaget. Atau kita buat ih, takutnya
Takutnya ChatGPT nggak tahu singkatan singkatan orang Indonesia kan. Kita pakai buatannya per kilogram gitu. Datanya cuma segini, judulnya jual tepung ikan terdekat dan murah di Sukoharjo, harganya 9.000. Udah gitu doang informasi yang bisa kita dapat. Nah, itu kita minta ChatGPT tolong dibuatkan. Nah, kemudian tinggal kita enter. Nah, judulnya seperti ini, jual tepung ikan terdekat dan murah. Ini judul artikel ya, bukan judul produk. Oke, kita lihat, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, mungkin kalau yang gini-gini boleh kita tanyakan si vendornya nih, ya. Komposisi tepung ikan itu apa aja sih, gitu kan? Nutrisinya, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen, mineralnya berapa persen, kadar air berapa persen, gitu. Loh, ini ngarang nih tepung ikan ekonomis, takutnya nanti diminta. Nggak apa-apa, nanti bisa kita edit ya. Bisa kita edit. Oke. Ini sebenarnya ikan khusus pakan ini. Ini buat pakan ternak. Oke. Apa-apa. Jadi ini udah selesai belum ya? Oke, ini kita coba kopikan semua ya. Kita kopikan sebagai deskripsi. Kita copy mulai dari judul sini. Judul di blok ke bawah ya. Nanti kalau ada yang mau diganti, tapi tetap harus kita cek ya. Takutnya saya pernah kejadian, saya copy-copy aja ternyata ada nomor telepon kompetitor dikasih sama si ChatGPT-nya. Oke, ini kopikan, masukkan ke sini. Deskripsi. Di kopas saja ya. Nah, cuma kita harus periksa satu-satu. Takutnya ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Oke, ini kurang gede ya. Misalnya. Ya. Oke. Nah, seperti ini kan ada garis ini, kita nggak mau ada garis. Dihapus saja. Oke, ini juga ada garis ini. Nah, kita mulai dari awal deh, dari awal. Ini judul deskripsi ya. Ini kita atur untuk judul deskripsi kita pakai di sini Bapak Ibu bisa lihat ada tulisannya heading ya. Nah, untuk judul kita pakai heading 2 dan kemudian kita bold ya, heading 2. Karena itu judul. Nah, di bawah heading 2 artinya berarti di bawah judul ada kemungkinan ada subjudul ya. Di bawah judul ada subjudul. Nah, karena judulnya kita pakai heading 2, berarti subjudul kita turunin lagi. Berarti jadi subjudul jadi heading 3, ya. Judulnya heading 2, berarti ini subjudulnya nih. Ini subjudulnya, ini kita pakai heading 3 karena turunan atau subnya, sub dari judul tadi. Kita cek lagi, masih ada sub nggak? Nah, di dalam subjudul ada lagi pecahannya lagi, yaitu sub-subjudul. Ya. Karena ini subjudul, berarti di bawahnya adalah sub-subjudul. Nah, ini ada di sini nih. Nah, karena ini heading tadi ini heading 3, berarti di bawahnya jadi heading 4. Jadi 4. Karena sub-subnya gitu. Nah, ini balik lagi ke sini. Ini berarti ini adalah subjudul ya, bukan sub-sub, tapi subjudul. Jadi untuk level subjudul kita pakai heading 3. Oke. Level sub-subjudul kita pakai heading 4. Ya. Nah, ini levelnya apa? Ini subjudul. Kita kasih 3. Oke. Kita cari lagi ke bawah. Ini level untuk subjudul. Kita kasih 3. Terus ke bawahnya ada lagi nggak? Ini masih ada. Oh, ini garisnya ada. Saya, saya mau buang garis ini.
Nah, ini subjudul. Levelnya heading 3. Bold. Ini sub-subjudul. Level sub-subjudul berarti level 4. Ini sub-subjudul juga level 4. Ini sub-subjudul levelnya 4. Oke, habis tinggal subjudul. Subjudul nomor 6 ya. Heading. Kalau subjudul jadi heading 3. Terus bawah lagi ini sama. Nah, kalau testimoni dari ChatGPT nggak usah dibuat ya, karena pasti bohong gitu ya. Karena ini pasti bohong, nggak mungkin ada orang ngomong gini. Orang ChatGPT kok yang buat gitu ya. Nah, testimoni nggak usah dipakai, buang aja. Kemudian tadi 767 ya, ini kita pakai 7 subjudulnya heading 3. Oke, nanti baru nomor WA-nya kasih aja di sini ya, 0812 1323 9. Ini kebetulan nomor telepon saya. Jadi ini kita ganti-ganti aja nih. Oke, udah. Ini pengiriman apa nih? Oh, ini sub-sub judul juga pakai level heading 4. Oke, dan juga sama pakai heading 4. Ini FAQ ya. Pertanyaan yang umum ditanyakan. Ini subjudul berarti level heading 3. Ini ini heading. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak boleh lompat, tidak boleh asal. Ini wajib diurut seperti itu ya. Artinya kalau judulnya kalau judul kita pakai H2, heading 2 ya. Ini heading 2. Nah, kita cari subjudulnya harus heading 3. Nggak boleh juga kita pakai jadi heading 4 karena strukturnya beda. Nah, ini sangat penting ya, Bapak Ibu. Strukturnya harus jelas ya. Mana heading 2, mana heading 3, mana heading 4. Artinya kalau kita lihat di sebuah buku, itu kan ada bab 11, bab 111 kan gitu. Itu jelas levelnya. Nah, itu juga berlaku seperti itu di sini. Oke. Kita coba cek ke bawah lagi, masih ada lagi nggak? Oh, ini penutup, penutup. Ini saya Kak, biasanya nggak penutup. Oke lah, boleh lah. Heading 3. Nah, cuman ini garis ini saya nggak mau pakai. Oke, selesai. Untuk strukturnya udah kita buat selesai. Kemudian lanjut lagi. Di bawah judul, ya di bawah judul ini ada satu paragraf di sini. Nah, di bawah satu paragraf ini, Bapak Ibu ketikkan namanya, oh sorry, ini SEO, ini normalkan dulu ya. SEO WA. Kasih jarak di sini. Nah, SEO WA itu buat apa fungsinya? Nanti bisa kita lihat. Sebenarnya itu SEO WA itu adalah untuk memunculkan tombol nomor WA kita. Itu SEO WA. Nah, setelah itu ya, jangan lupa ya, di bawah judul ada satu paragraf, di bawah satu paragraf ini ketikkan SEO WA. Dan satu lagi di paling bawah dari deskripsi, nama ketikan SEO WA ya, kemudian SEO deny dan SEO baca. Oke. Dan nanti saya jelaskan yang tiga ini ya. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini kita isi ada tag keyword ya. Tag keyword boleh diisi dengan SEO deny ya, sama dengan meta keyword juga kita isi SEO deny. Meta deskripsi ya, meta deskripsi kita minta bantuan ke ChatGPT membuat meta deskripsi. Jadi kita di ChatGPT, karena tadi yang di atas ini membahas tepung ikan, berarti kita tinggal minta aja gini, buatkan saya meta deskripsi sebanyak 165 atau 160 boleh karakter ya. 165 karakter. Dibatasi ya, jangan berlebihan, dibatasin aja.
Nah, ini sudah dibuat seperti ini, dibatasi. Nah, ini kopikan ya, copy, masukkan ke sini. Meta deskripsi, kopas. Oke. Nah, kemudian dilanjut ke bawah, konten Google kita ketikkan SEO Denai juga ya, SEO Denai. Kemudian nomor urut biarkan aja satu. Nah, kemudian di sini ada checklist, cek jika ditampilkan di home. Artinya, produk ini nanti kalau sudah kita simpan, apakah pada saat diklik beranda muncul, produk kita muncul atau tidak, itu tergantung kita. Oh, kalau saya maunya pada saat orang buka website saya, produk yang baru saya posting tadi harus muncul. Berarti kalau mau muncul seperti itu, ini harus kita checklist. Ya, cek jika ditampilkan di home. Tapi kalau tidak mau tampil di sini, tapi maunya tampilnya nanti di kategori aja, ya, di berandanya kosong, nggak perlu tampil. Boleh seperti itu. Tinggal ini dikosongkan checklistnya. Nah, untuk posisi sekarang kita coba produknya tampil di beranda. Ini checklist ya. Nah, kemudian kita pakai judul alternatif. Nah, ini kita minta aja deh, kita minta ke Google ya, ke apa? Google ChatGPT, kita minta dia minta apa isiannya apa tadi ini? Judul alternatif untuk keyword ya. Nah, kita minta gini, buatkan judul alternatif untuk keyword. Keywordnya apa? Ini ya. Judulnya di kopas saja judul yang kita punya. Kita membuat alternatifnya apa dibuat. Ternyata banyak. Ya, kita tinggal pilih aja salah satu. Kita pilih aja nih ya satu. Oke, bebas yang mana? Kita pilih satu aja. Oke, ini kopikan, masukkan ke sini ya. Kemudian di sini nomor WA itu diisi dengan nomor WA kita. Cuman hati-hati, biasanya kan nomor WA itu depannya kosong ya, 081 gitu biasanya kan. Nah, kosong itu diganti dengan 62, tapi bukan plus 62. Kosongnya diganti dengan 62. Supaya apa? Nanti kalau bukan 62, kalau WA kita diklik itu tidak masuk ke dalam WA kita. Tapi supaya masuk dalam WA kita pakai 62 depannya. Oke, kemudian lanjut ke teks WA. Teks WA ini berfungsi gini. Jadi pada saat orang searching produk kita, terus kita ketemu, dan kemudian dia klik tombol WA. Dia klik tombol WA. Nah, pada saat dia klik tombol WA, kita siapkan kalimat untuk dikirim ke kita. Jadi si channel customernya tinggal klik aja, nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kita siapkan aja kalimat untuk diklik, dikirim ke kita, gitu ya, sebagai penjual. Nah, coba gini, biasanya kita pakai halo apa? Halo admin, admin apa ya? Admin. Boleh pakai gini, pakai ini aja. Karena mungkin eh, website saya kan banyak jualan itu gitu ya. Seandainya saya punya website banyak kok buat jualan ini. Saya pengen tahu dari website ini ada nggak? Jadi kita pakai gini. Halo admin, nama domainnya ya, nama domain Bapak ini. Nah, saya tertarik dengan tepung ikan yang Anda tawarkan. Nah, gitu aja. Jadi kita siapkan kalimat seperti ini untuk dikirim ke kita. Jadi si calon pembeli tinggal klik aja kalimatnya udah ada gitu ya. Oke. Kemudian link order Bukalapak. Ini jika Bapak Ibu punya produk di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Nah, linknya kopikan di sini boleh ya. Linknya kopikan ke sini. Oke. Kemudian di sini tadi judulnya kan kita pakai jual tepung. Di sini distributor harga jual udah ada. Jadi udah ada kata jual jangan dipilih lagi nanti jadi jual-jual jatuhnya. Ya akhiran juga nggak usah ya. Nggak usah dipilih. Langsung aja ke provinsi Jawa Tengah.
Sukoharjo, ya di Sukoharjo, kabupaten. Nah, di sini Kabupaten Sukoharjo, kalau kita pilih Kabupaten Sukoharjo, kota ya, kota apa kabupaten ya? Nah, di sini muncul nih kecamatan-kecamatannya, ya, yang ada di Sukoharjo. Nah, ini kita pilih semua. Kita pilih semua, kemudian submit. Oke, ini udah masuk nih, udah berhasil kita posting. Coba kita lihat hasil postingan kita tadi. Kita lihat hasilnya di sini, di domain kita. Ini refresh. Oke, muncul ya. Nah, di sini ada tulisan 10.000 tapi dicoret. Harganya adalah 9.000. Jadi seolah-olah lagi ada diskon nih. Oke. Nah, coba kita lihat isinya. Kalau seandainya ada klik seperti ini, nah ini muncul, ya, munculnya seperti ini. Nah, ini tadi, ya, tadi kan kita buat di bawah judul dan satu paragraf pertama ada tulisan SEO WA seperti ini. Nah, itu akan berubah menjadi tombol nomor WA kita seperti ini. Jadi kalau ini diklik, itu langsung masuk ke WA kita dengan kalimat yang udah kita siapkan tadi. Halo admin apa Delisa, saya tertarik dengan tepung ikan dan ditawarkan. Nah, ini dikirim ke kita si penjualnya kan untuk sementara ini kan penjualnya kita. Nanti dikirim ke kita. Tinggal kita balas ya. Baik, kami akan istilahnya boleh terima kasih sudah menghubungi kami. Ini kebutuhannya untuk di daerah mana, Pak? Gitu ya. Kita jawab begitu aja. Setelah itu dia jawab, langsung lempar ke vendor, ya, minta, halo vendor, tolong dong ini saya dapat lead, tolong di follow up. Biar nanti vendor yang follow up sampai closing, gitu ya. Nah, setelah closing ada pembayaran, nanti vendornya yang bayar ke kita komisinya, gitu teknisnya. Oke. Nah, kemudian tadi ada di bawah lagi, satu lagi, kita paling bawah. Ada SEO WA, ada SEO Denai, ada SEO baca. Nah, coba kita lihat hasilnya kalau di sini. Nah, di sini tadi SEO baca, SEO WA memunculkan tombol WA, SEO Denai itu akan memunculkan kembali judul yang kita pakai. Kemudian SEO baca. Nah, di sini ada nanti sini baca juga karena kebetulan produknya cuma baru satu. Jadi dia tidak membuat baca juga produk lainnya karena produk lainnya belum ada. Nanti kalau sudah lebih dari satu, nanti tulisannya di sini ada baca juga produk yang selanjutnya. Jadi si pembaca itu ditawarkan produk lain selain daripada yang diklik, gitu ya. Oke. Nah, oke. Kemudian apa lagi? Nah, setelah ini selesai, kita submit, terposting di sini, ya. Nah, berarti sekarang tinggal setelah kita posting, kita daftarkan ke Google, ya. Kita daftarkan produk kita ini, kita daftarkan ke Google. Karena apa? Kalaupun sebagus apapun postingan konten kita, kalau tidak pernah didaftar di Google itu percuma. Kenapa percuma? Karena tujuan kita kan orang searching di Google kita ketemu. Bagaimana kita bisa ketemu kalau kita tidak pernah mendaftarkan produk kita ke Google, gitu loh. Jadi produk-produk yang sudah kita daftarkan ke Google lah yang ketemu jika dicari orang. Nah, supaya produk kita ketemu dicari orang, ini kita daftarkan ke Google. Oke. Nah, bagaimana cara daftar ke Google? Nah, cara daftar ke Google-nya nanti eh, saya praktekkan aja ya. Karena di sini kalau menggunakan user, Bapak Ibu nggak bisa, harus pakai admin. Ya. Ini kita coba nanti kalau seandainya Bapak Ibu mau menggunakan di website warisannya. Ya. Nah, kita coba gini, sama ya, kita masuk ke panel admin, panel MS, ya. Loh, panel MS ini, oh ya ini keluar dulu karena loginnya belum masuk. Nah, saya ganti pakai admin. Oke, nah ini kan muncul banyak menunya nih. Nah,
kita daftarkan ke Google. Caranya kita masuk ke Google aja. Kemudian searching Google Search Console seperti ini ya. Google Search Console. Nah, kemudian pilih Google Search Console, klik mulai sekarang. Ini ada tombol mulai sekarang. Oke, kita mulai. Nah, di sini kita lihat udah ada belum. Nah, kalau belum ada nama domain yang mau kita laporkan atau kita daftarkan, maka tambahkan properti di sini. Pilih menu tambahkan properti. Oke. Nah, baru nanti di sini jangan di bagian domain ya, tapi di bagian awalan URL, kopikan domain kita. Domain kita tadi apa namanya? Domain, nah ini ya, kopikan ini. Mulai dari HTTPS ya. HTTPS ini kopikan, baru masukkan di bagian awalan URL. Pas. Oke, kemudian lanjutkan. Oke. Nah, kemudian di sini si Google ya, si Google memberikan kode ya, kode tertentu buat kita simpan di dalam website kita, di dalam website yang akan kita daftarkan. Nah, kode itu ada di mana? Adanya di tag HTML bagian sini. Coba Bapak Ibu perhatikan di panah sini, nih, turunkan panah ini. Nah, ini ada kode nih. Kode yang dikasih oleh Google kepada kita untuk ditaruh atau ditempelkan di dalam website kita. Nah, ini kopikan atau klik tombol salin. Salin ya, klik tombol salin, kemudian kita masuk ke WSP, bukan yang ini, yang sini ya. Masuk ke website kita. Pilih pengaturan, pilih meta SEO utama. Nah, di dalam sini ada namanya meta pendukung. Nah, kopas atau kopas ya, paste di sini. Kode yang diberikan oleh Google tadi ini kan kode diberikan Google kita paste di sini. Di bawah, di tengah, di atas juga sama aja ya. Saya pakai di bawah. Nah, setelah selesai tinggal di submit ya. Ini submit, ini tombol submit. Oke. Nah, setelah di submit, kita cek, kita verifikasi, kita masuk lagi ke Google Search Console atau istilahnya ini Google Search Console. Kita biasanya singkatnya GSC gitu ya, biar nggak capek ngomongnya, takut keseleo. Jadi di bagian GSC, Google Search Console. Nah, kita cek karena tadi kode ini sudah kita simpan di dalam website kita atau di WSP kita, simpan submit. Nah, kita cek apakah antara website kita dengan Google sudah ada hubungan belum. Nah, kita cek. Di sini ada tombol verifikasi, tapi jangan yang di atas ya. Ada dua nih, ada di bawah. Kita pakai yang bawah. Nah, ini verifikasinya. Nanti kalau ini warna hijau, nah seperti ini, berarti sudah berhasil. Artinya sudah ada hubungan antara website kita dengan Google. Sudah ada hubungan. Ya, buktinya apa? Di sini muncul nanti. Nah, di sini muncul website kita di kotak ini. Berarti kalau udah muncul di sini, berarti antara website kita dengan Google sudah ada hubungan atau sudah dikasih jembatannya. Tinggal produk kita yang ada di website, tinggal kita daftarkan satu-satu. Kalau contohnya ini lebih dari satu, ada 100 gitu ya. Berarti kita daftarkan satu-satu ke Google. Oke, caranya gimana? Caranya ini produk kita di bagian judul ya, di bagian judul sini klik kanan. Ya, klik kanan, copy link address. Oke, atau sama aja atau klik aja judulnya, nanti linknya ada di sini. Ya, sama aja. Mau di copy dulu, klik kanan, copy link address atau klik produknya, kemudian linknya dikopikan. Linknya ini dikopikan. Baru kita masuk lagi ke GSC, Google Search Console. Ya, kita masuk ke sini, Bapak Ibu pilih menu inspeksi URL, baru taruh di sini, di atas sini, klik kanan, pas. Paste link yang kita mau daftarkan ke Google. Ya, kita ulang ya. Yang mau kita daftarkan ke Google kan produknya ini. Ya, nah, link ini kita kopikan, masuk ke GSC, baru kopas di sini. Artinya,
produk ini yang mau kita daftarkan. Udah, begitu kopas, enter. Enter sampai nanti muncul layar seperti ini. Nah, di sini ada dua tindakan yang harus kita lakukan. Pertama, uji URL aktif atau tidak. Kan URL-nya kan ini. Nah, kita uji dulu, ini aktif nggak nih? Atau benar nggak nih? Kan itu istilahnya. Nah, kita klik tombol uji URL. Sampai nanti keluar munculnya tombol warna hijau, checklist warna hijau gitu ya. Ini kita diminta menunggu 1 atau 2 menit, gitu, tulisannya ada nih. Jadi kita bersabar di sini nih banyak kan. Nah, ini sampai checklist warna hijau. Oke. Nah, langkah kedua, langkah terakhir adalah minta pengindeksan. Kita minta ke Google supaya produk kita diindeks. Klik minta pengindeksan. Nah, sampai warna hijau dan checklist seperti ini. Oke ya. Nah, ini artinya produk kita ini sudah kita daftarkan ke Google. Terus kita ingin lihat apa benar sudah terindeks di Google. Nah, kalau ingin tahu sudah terindeks atau belum, itu bisa besok ya. Tidak bisa langsung hari ini. Itu biasanya besok baru kita bisa tahu. Jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita lihat nanti apa sudah terindeks. Kemudian kalau sudah terindeks, kita ingin tahu juga masuk halaman berapa, kan gitu. Masuk halaman berapa dalam pencarian Google. Katakanlah gini ya, seolah-olah untuk minggu apa pertemuan berikutnya seolah-olah gini, kita buka atau ada orang pencari di Google seperti ini atau orang di luar. Jual tepung ikan terdekat di Sukoharjo. Ada searching orang seperti ini. Nah, harapannya kita ada di sini, di halaman 1. Minimal ada di dalam pencarian Google dulu deh, ya. Artinya berarti sudah terindeks gitu. Minimal ada di sini supaya terindeks, sudah terindeks gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana cara mengoptimasinya, ya. Oke, gitu ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan coba. Sorry. Kalau mau mencoba, Bapak Ibu WACS kami minta, Mbak saya mau minta login dan password untuk eh, latihan website warisan gitu aja. Nanti kita create dulu login passwordnya. Nanti kita kasih satu-satu ke Bapak Ibu. Karena itu tidak bisa kita buat list di sini. Kalau list di sini kan berarti kan passwordnya semua orang tahu, percuma kan. Jadi kalau satu-satu karena ada password di sana, gitu ya. Oke, mungkin itu aja malam ini. Jadi kita belajar di posting dulu deh, karena itu sangat-sangat fundamental apa fundamen gitu. Artinya sangat-sangat itulah produk yang harus kita jual. Jadi kita fokus di situ dulu. Nanti kita tingkatkan ke eh, materi berikutnya. Yang penting ini paham dulu dan kalau bisa bisa dikerjakan atau bisa melakukan posting. Karena memang ini kita cara berjualannya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, saya coba dulu buka ada chat beberapa. Ada chat apa nih? Oh, chatnya join absen join. Maaf, link absen Pak. Kalau pakai website kita sendiri gimana Pak? Eh, saya websitenya masih kosong banget. Oke. Eh, Pak Pak Eri ya. Nama domainnya apa Pak? Bisa nanti dibuat di chat nama domainnya. Nanti langsung saya isi. Produk saya skincare dan superfood. Ya, oke. Dan ya artinya bisa skincare dan paling nanti skincare-nya kan dibuat ini ya apa? Skincare apa gitu loh. Kan skincare ini kan banyak. Ada skincare glowy, pemutih wajah, penghilang jerawat, penghilang flek, penghilang kantung mata, macam-macam kan skincare. Nanti lebih ke detail aja gitu ya untuk Pak Yayat. Nah, superfood ini apa? Nah, superfood juga gitu. Superfoodnya apa? Nyebut, walaupun kita pakai superfood, tapi nyebut detailnya gitu.
Karena logikanya gini, mungkin nggak orang searching di Google jual skincare hanya itu aja. Mungkin iya, tapi kan kalau muncul di Google berarti kan banyak banget yang muncul. Apa yang dicari, apa yang keluar gitu. Pasti kemungkinan besar dia searching di Google itu skincare penghilang jerawat. Jadi dia masuk ke detailnya gitu. Nah, nanti Pak Yayat, sorry Pak Yayat, Yati, Ibu ya. Oke, nanti dibuat seperti itu Bu ya. Jadi di detailkan nggak apa-apa. Jadi silakan Bapak Ibu kalau punya produk sendiri nanti silakan posting sendiri ya. Cuma nanti minta login passwordnya ke CS-nya. Oke, untuk mohon maaf terlambat. Apakah ada absen? Sorry Pak Abdul. Saya sebentar ini suaranya bocor. Saya tutup dulu suaranya biar nggak terlambat. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Terus user bin Adam ya, bin Adam. Oke, izin lab kalau yang pakai HP gimana Pak? Pakai HP juga bisa sama ya, boleh. Pakai HP juga boleh. Jadi nanti pakai HP kan sekarang HP kan bisa AI-nya apa? WhatsApp, WhatsApp kan punya AI. Atau pakai ini juga bisa kok. Pakai ChatGPT di HP bisa ya. Jadi pakai HP juga bisa. Tadi kolom Shopee tidak ada. Bagaimana kalau jual link? Kalau jual link Shopee, cuman eh, linknya aja di kopas di situ bisa. Nama skincare-nya, oh boleh. Oke, oke gitu ya. Ini saya baca. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu biar nggak tabrakan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau sudah ada ya. Izin bertanya, Pak. Eh, Mohon maaf, punten, saya kira tadi Bapak Yayat gitu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, Izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Maaf, saya off cam. ya, Ini kalau seandainya kita itu vendornya se-Indonesia atau gimana ya, Pak? Saya kan tinggalnya di Cirebon. ya, tergantung produknya Ibu itu bisa dijual se-Indonesia nggak? Contoh, umumnya kan jasa nggak ya? Contoh nih jasa renovasi rumah gitu. Nggak mungkin juga Ibu di Cirebon jasa renovasi rumah di Makassar gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau produknya memang produk bisa dikirim, ya seperti tadi contohnya tepung ikan. Tepung ikan itu produk yang bisa dikirim. Jadi bisa juga itu bisa se-Indonesia. Ya. Ya artinya kalau ibu pakai vendor luar atau bukan ibu sendiri, tinggal ditanya aja, Pak, ini target marketingnya sampai mana? Artinya Bapak sanggup mengerjakan pekerjaan ini atau mengirim barang ini sampai sejauh mana? Itu aja pertanyaannya. Oh kalau dibilang, oh saya sanggup cuma sepulau Jawa aja, Jawa Bali. Nah berarti kita postingnya, target marketingnya Jawa Bali aja. Nanti kalau yang tadi Ibu maksud seperti vendor yang ada di website TTK tadi, nah di situ kan sudah ada target marketingnya, dia nyebut kok. Target marketingnya di mana? Nah seperti ini. Kita baca target marketing di sini ada wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Nah ini kan 10 Jawa nih. Nah kalau Ibu mau pakai produk vendor, nah semua produk vendor ada target marketingnya, nanti tinggal diikutin aja. Nah kemudian gambar-gambar produknya ada di sini. Ini linknya ada link gambar di sini. Tinggal nanti Ibu download aja, baru nanti diupload pakai gambar ini, ya. Oke gitu. Ada lagi? Eh, Sekali lagi, Pak, ya. kalau seandainya kita mau menetapkan atau bekerja sama dengan vendor luar itu berarti kita harus menghubungi dulu ya gitu. Kemudian MOU masalah fee-nya gimana, Pak? Nah, kalau Kalau vendor luar. yang sudah saya lakukan dari beberapa vendor ini saya pribadi yang melakukan, eh, karena vendor yang kita pakai ini adalah vendor yang sudah kita dibilang jamin sih enggak ya, tapi kami udah tahu track recordnya itu amanah gitu ya.
Nah, artinya kita memang betul. Saya juga awalnya berpikir seperti Mbak Ibu Yayat juga, ya. Artinya, lah bener nggak sih nanti saya dibohongi gitu. Karena tapi saya udah jalani. Salah satunya ini tepung ikan ini saya udah jalani. Saya udah dapat closingan lah dari sini beberapa. Jadi begitu dia closing, artinya dia udah dibayar, dia hubungi saya, Pak Tony, ini sudah closing, saya minta nomor rekeningnya gitu. Tapi kalau seandainya ibu mau pengen lebih hati-hati ya boleh aja pakai MOU gitu ya. Mungkin untuk apa pekerjaan-pekerjaan berat ya, apa pekerjaan besar itu mungkin. Contoh kayak sewa traktor, pembuatan rumah gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau selama ini kami buat saling percaya aja, begitu ada lead saya kirim ke orangnya, nanti dia kasih laporan. Pak Tony, lead yang tadi cuma nanya-nanya, atau Pak, lead yang tadi sudah minta RAB, kami sudah berikan RAB-nya, RAB-nya ini. Dan itu saya biasa komunikasi dengan si vendornya. Jadi vendornya kita komunikasiin. Contoh gini, pada saat kita dapat lead, terus kita minta si vendor, Pak vendor tolong dong di follow up. Oke, nanti sekitar 1-2 jam kita tanyain, gimana Pak vendor lead saya, komunikasinya gimana? Nanti kita tahu, oh itu baru nanya-nanya, atau nanti katanya mau dihubungi, atau ini disuruh buat RAB dulu, macam-macam sih, ya, gitu Bu. Tapi kalau seandainya kita mau harus buat MOU dulu, ya kita minta aja, kan nomor telepon si vendor kan ada di sini, nanti bisa telepon aja, kesepakatan aja, atau Pak tanya dulu, selamat pagi Pak, saya eh, marketer dari Titik Terang Kreatif ingin menjual produk Bapak gimana? Nanti kan paling bilang, oh baik Bu, silakan. Gitu kan, nanti silakan. Nah, baru Ibu nanya lagi, kalau seandainya nih Pak, saya dapat ini begini-begini, saya bisa dapat komisinya berapa? Atau boleh nggak Pak kira-kira saya pengennya kita ada MOU dulu. Ya silakan aja Bapak Ibu ngobrol dengan si vendornya. Karena kan nomor teleponnya ada di situ. Gitu ya, Teh? Baik, Pak, makasih. Iya. Tapi sebenarnya Nah, saya sudah apa sih join yang dibuatkan webnya itu dari titik terang. iya, nggak apa-apa. Jadi gini, itu artinya akan sudah ada webnya, sudah ada produknya, gitu. Nah, Maksudnya bisa, webnya yang akan dibuatkan oleh titik terang tuh, Pak. ya betul. Tapi kan Kamu boleh tahu? juga, gini, ibu juga boleh tambah di situ, Bu. Nggak apa-apa. Tambah di sini aja dulu supaya ibu ngerti dulu. Tapi kan tadi saya sarankan, kalau Bapak Ibu ingin tambah di sini, di website saya ini, kita kita bersama ini, ya, kalau bisa produknya produk yang benar, jangan istilahnya jangan produk ngarang-ngarang. Contoh nih, oh saya mau posting umroh deh, tapi kita nggak tahu travel umroh yang mana yang mau seandainya dapat list, kita nggak tahu mau lempar ke travel umroh yang mana gitu kan. Nah bagusnya Bapak Ibu tahu dulu vendornya siapa, tapi tidak melulu vendornya dari vendor CTK juga. Boleh seandainya Bapak Ibu punya tetangga, saudara, kakak, adik yang punya usaha, ya kita minta aja, Mbak, saya boleh nggak saya jual online nanti kalau kalau saya dapat orderan saya lempar ke Mbak ya, kan gitu. Contoh kita punya Mbak gitu ya. Nah kalau seandainya boleh kalau Bobber dia nama sama saudara kan enak ngomongnya. Ntar saya komisinya berapa Mbak gitu kan langsung kita ngomong aja gitu. Nah artinya tidak menutup kemungkinan betul tadi eh, kita sudah buatkan website, tapi silakan nanti Bapak Ibu kalau mau posting produk di sini silakan gitu. Nanti kalau ada lead ya ngambil dari sini. Atau seandainya nanti kalau sudah selesai yang webnya kita buat, boleh juga sih sebenarnya Bapak Ibu posting aja di tempat Bapak Ibu boleh. Tapi menggunakan nomor WA Bapak Ibu ya. Nomor supaya nanti kalau jadi pada saat di sini nomor WA-nya dipakai nomor WA sendiri ya. Nomor WA sendiri karena kalau ada lead, kalau ada pesanan kan harusnya ke nomor Bapak Ibu ya, bukan ke kami. Karena yang posting Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri. Untuk yang nomor ini nih ada nomor WA di sini, pakai nomor WA sendiri ya. Jangan pakai nomor WA kami. Nanti malah kami yang dapat leadnya, kami dapat komisinya gitu ya.
Gitu, Bu. Nah, Oke. itu dia Pak yang jadi bingung. Sementara kan saya join dengan yang dibuatkan oleh Titik Terang webnya. Nah, Sementara saya harus buat web sendiri. Enggak di sini yang Bapak terangkan ini. nggak itu Soalnya kan nanti nomor WA-nya sama kan. Yang nggak dibuatkan dengan yang saya akan buat. nggak gini. Bisa jadi boleh di website juga sendiri boleh. Mau di sini juga boleh. Yang penting Ibu bisa posting itu dulu. Itu dulu. Yang penting Ibu tahu cara posting produknya seperti apa. Ya, tadi kita kayak cara membuat keywordnya seperti apa, postingnya seperti apa. Yang penting Bapak Ibu bisa dulu mau dibuat di sini silakan, monggo ya. Kita siapkan nanti login passwordnya, ya boleh. Atau mau ditambahkan di website warisannya ya monggo gitu. Boleh di mana aja, bebas. Artinya gini kita siapkan ini kalau kita mau sama-sama di sini kumpul kok nggak apa-apa kita kumpul aja di sini. Khusus untuk website warisan, ayo produknya taruh di sini aja semua nanti kita punya wadah sendiri gitu loh. Jadi mau di sini boleh, mau di web warisan boleh. Gitu, Bu. Yang penting bagi saya sebagai orang teknis, yang penting Bapak Ibu di sini tahu dulu cara posting produknya. Takutnya nanti ada saudara teman, tolong dong bantuin saya jualan online-nya. Nah, mau nggak mau kan harus Bapak Ibu sendiri yang posting. Kalau Bapak Ibu sendiri yang posting berarti harus belajar juga. Nah, belajarnya di mana? Boleh di sini, ya boleh di tempat tadi warisan. Tapi bagusnya sih di sini kita kumpul aja di sini orang apa eh, orang-orang WSP warisan kumpul aja di sini, ya. Takutnya gini, karena kan ya kalau yang di website yang kami buat itu kan udah websitenya yang udah pro lah istilahnya secara isi kontennya itu udah konten yang bagus. Sementara kan Bapak Ibu masih awal-awal nih, masih baru-baru. Kalau takut-takut salah, ya jangan main di situ, main di sini aja. Takut salah nanti, takutnya begini, takutnya ya udah di sini aja. Kalau salah nggak apa-apa, kalau di sini mau berantakan juga nggak apa-apa, ya. Yang penting Bapak Ibu bisa, ya. Mau berantakan juga diulang lagi sampai bisa, silakan, ya. Mau satu postingan, mau 10 postingan, silakan di sini. Gitu maksudnya, makanya ini saya buka, Bu, supaya Bapak Ibu untuk latihan di sini aja gitu. Oke, next, kalau ada yang lain atau teh 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 Yati aja ya manggilnya. Setahu saya Yayat, teman saya juga namanya Yayat, cuman Bapak gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Jadi nanti kita ngumpulnya di sini aja ya. Jadi supaya Bapak Ibu jangan takut-takut salah. Kalau di sini mau salah salah aja biarin, ya. Biar saya nanti yang benerin gitu. Gak apa-apa. Yang penting coba lagi sampai bisa. Nah, terus yang salah itu gimana? Itu urusan saya. Yang penting punya produk yang udah benar itu udah biarin aja di situ karena itu udah benar gitu. Dan setelah itu kan berarti Bapak Ibu sudah bisa. Nah, setelah bisa baru kita berkarya nantinya kan ini kan tidak waktu yang singkat, bisa sampai 2 tahun, 3 tahun. Siapa tahu ada saudara, teman yang mau jual minta dibantuin jual online produknya. Ya udah kita jual aja di website kita atau di sini juga boleh. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, eh ini ada, masih ada nggak? Kalau produk sudah terposting, apakah masih bisa dihapus? Bisa, tapi produknya produk yang mana dulu? Kalau Bapak Ibu yang posting sendiri boleh hapus, tapi kalau yang posting kami jangan dihapus, Pak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang posting sendiri ya boleh hapus saja. Caranya gimana? Masuk aja ke admin, ya. Nanti eh, itu masuknya masuknya pakai apa? Adminnya. Loginnya pakai apa? Kalau loginnya pakai admin, masuk ke admin, nanti hapus, ya bisa. Tapi yang kalau kami yang posting, jangan dihapus Pak ya, Bapak Ibu jangan dihapus, karena itu sudah kami kerjakan dengan benar gitu. Oke, oh nggak ada lagi ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini, apa yang saya jelaskan, bisa dipraktekkan. Nanti rekamannya saya kirim kepada eh,
Mbak Tika, biar Mbak Tika nanti yang masukin ke grup ya. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Kami tim tenis Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin lab. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Terima kasih. Sama.